Saudara, saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul oleh saya, yaitu Kuhidupi Janjimu. Ya, Kuhidupi Janjimu. Nah, saudara-saudara, ngomong janji selalu kita bisa katakan kalau janji manusia kayaknya juga bisa digenapi, bisa tidak digenapi. Tapi kalau janji Tuhan pasti digenapi ya. Janji Tuhan luar biasa bagi kita sekalian. Ada orang-orang yang memperhatikan, coba mencatat janji-janji Tuhan yang dicatat dalam Alkitab, perjanjian lama gitu. Yang dijanjikan akan digenapi pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang, apakah semuanya digenapi, dan ternyata semuanya digenapi. Masih ada sisa-sisa janji-janji Tuhan yang akan digenapi sesudah Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Dan itu kita tunggu apakah itu akan digenapi atau tidak. Tapi melihat bahwa jumlah yang digenapi sudah cukup banyak, kayaknya Tuhan itu memang setia menggenapi janjinya. Dan kita bisa berpegang kepada yang sudah dijanjikan dan digenapi itu untuk janji-janji yang belum digenapi nanti. Tapi kadang-kadang kita itu juga kalau memikirkan mengenai janji itu juga tergantung dari siapa yang menjanjikan memang kan. Kalau yang menjanjikan itu orangnya misalnya setia, itu kemungkinan janjinya akan digenapi. Tapi walaupun dia setia, tapi dia akhirnya tidak sanggup, tidak ada modal untuk menggenapi. Kesetiaannya juga akan dibatalkan oleh modalnya yang tidak ada. Betul kan? Kayaknya betul ya. Kayaknya. Jadi orang mau berjanji begini lalu mau setia, tapi dia nggak punya modal untuk menggenapi. Tapi bagusnya Tuhan itu, dia juga setia, dia juga punya modal. Betul kan? Sehingga janjinya itu bisa ada jaminan untuk digenapi. Jangankan kita mikir mengenai Tuhan. Kalau andai kata Indonesia ini diperintah oleh raja gitu. Berarti sebenarnya semua yang ada di Indonesia ini miliknya raja sebenarnya pada akhirnya. Dan raja itu tahu-tahu datang ke rumah kita dan kemudian dia katakan, nggak usah khawatir. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Raja ngomong gitu. Kira-kira kita gimana? Waktu rajanya pulang, waduh, kita yakin sekeluarga ayo ucapkan syukur yuk, beston gitu ya. Karena Tuhan kirim raja untuk memberikan jaminan kepada kita bahwa tidak sekali-kali membiarkan kita dan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Yang ngomong raja loh, yang punya kerajaan ini. Dan dia telah membuktikan beberapa waktu yang lalu menunjukkan kesetiaannya. Jadi wah luar biasa ini. Pasti ini. Jangan-jangan kita saking senangnya malah kita ceritakan kepada saudara-saudara kita. Betul kan? Karena wah ini jaminan raja. Kita belum terima. Tapi kita yakin. Cuma raja yang janji itu juga satu kali akan sakit. Satu kali akan mati. Waktu dia mati, dia gak bisa mengenapi. Menariknya dengan Tuhan kita, Tuhan gak pernah mati. Tuhan gak pernah mati. Sehingga janjinya punya potensi untuk digenapi kapan saja, selama-lamanya. Amin. Dan dia itu berjanji, teks di dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13, ayat yang kelima bagian B, kita baca sama-sama. Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, kalau dia janji begitu, raja saja kita sudah punya ketenangan. Moga-moga saya harapkan kita pulang dari gereja ini, moga-moga kita dapat ketenangan. Yang janji ini raja segala raja yang tidak akan mati. Kok sepi ya? Amin. Ya. Jadi, nah janji ini diberikan oleh penulis kitab, ditulis oleh penulis kitab Ibrani. Dia itu kan menulis kira-kira tahun 60-an Masehi atau 60-70 Masehi. Tapi sebenarnya janji ini sudah diberikan oleh Tuhan jauh sebelumnya. Ketika Musa meninggal dunia gitu. Lalu di situ Yosua jadi sangat khawatir, apakah Tuhan akan menolong saya seperti Tuhan menolong Musa gitu. Dengan ketidakpastian, Tuhan berjanji ini, Yosua, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Akhirnya Yosua menjalankan proses kepemimpinannya kepada umat Tuhan. Dan kayaknya Yosua adalah pemimpin yang berhasil. Musa pernah dicacat oleh Tuhan dalam hal dia melakukan satu kesalahan, tapi Yosua sampai akhir hidupnya tidak melakukan kesalahan. Dan bagus sekali.
Sehingga itu penyertaan Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan dia bisa memasuki tanah Kanaan dengan semua daerahnya. Akhirnya diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Yosua pernah mengalami ini. Jadi sebenarnya itu kalau boleh dibilang kira-kira tahun 1700-1800 sebelum Masehi sudah diomongkan. Tapi di 60 Masehi Tuhan ngomong lagi. Seolah-olah Tuhan mau meneguhkan lagi. Umatku ojo lali karo janjiku. Aku janji ini bener ini gitu. Aku tuh gak akan sekali-kali membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau walaupun Donald Trump. Teruskan sendiri ya tuh. Amin, amin, amin ya. Gimana yang usaha-usaha ini kayak bisa percaya kata-kata ini jadi amin ya. Jadi aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nanti minggu depan kita memperingati Paskah. Itu di dalam peringatan Paskah itu kalau saudara akan sebut itu ratusan janji Tuhan dipenuhi pada masa 1 minggu itu. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Nah saya ingin mengajak saudara melihat peristiwa ini dan melihatnya dalam kacamata yang dialami oleh umat Tuhan di sini gitu loh. Sebelum ada perjanjian baru, umat Tuhan perjanjian lama itu sebenarnya sudah punya janji yang sama yang kita miliki tadi. Dan semoga kita akan melihat bagaimana respons umat Tuhan itu, kelompok-kelompok tertentu terhadap janji ini, itu ternyata mempengaruhi apa yang mereka alami. Moga-moga ini jadi pelajaran kaca bagi kita, supaya ketika Tuhan ngulangi lagi, menggaungkan lagi janji itu di perjanjian baru, kita jangan sampai ikut umat Tuhan yang tidak benar dalam bertindak atau merespon terhadap janji itu, tetapi kita akan meniru umat Tuhan yang tepat dalam menanggapi atau merespon terhadap janji Tuhan. Saya akan mengajak saudara lebih khusus belajar dari 4 orang sakit kusta yang tercatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 23c sampai ayat 7 sampai pasal 7 ayat 9. Saya ingin ngasih gambaran lebih dahulu sedikit supaya kita mengerti. Pada waktu bangsa Israel sudah settle ada di tanah perjanjian, maka dia punya tetangga. Salah satu tetangganya bangsa Israel itu adalah bangsa Aram. Bukan Arab, ya, tapi Aram, pakai M. Aram. Nah, bangsa Aram ini punya keistimewaan. Keistimewaannya adalah mengetahui bahwa bangsa Israel itu kaum agraris. Jadi biasa bercocok tanam, maka mereka lakukan ini. Tunggu aja, biar dia usaha terus, tanam, rawat. Nanti pada waktu sudah akhirnya panen. Nah, di saat panen itulah, maka gerombolan Aram ini akan datang ke tanah perjanjian Israel dan kemudian memanen panenan mereka itu. Merampok. Paham maksudnya saudara? Nah, kalau saudara adalah jadi orang Israel, saya tidak tahu kalau saudara mau katakan apa kepada tetangga yang dekat ini namanya bangsa Aram. Pekerjaannya seperti itu. Saya mengingat paman saya yang mengerjakan sawah ayah saya 15 petak. Dia selalu bangun jam 3:30, jam 4 pagi. Ngolah tanah itu. Setelah ngolah lalu menyemaikan padi. Lalu setelah itu selesai nanti kemudian ditanam. Lalu kemudian setelah itu disiangi kalau ada rumput-rumput liar. Lalu dikasih pupuk, lalu dikasih semprot hama dan sebagainya. Ditunggu, lalu kemudian ketika mulai ada bulir-bulir kecil, dia usaha bagaimana lakukan apa supaya burung-burung tidak makan. Terus kemudian ditunggui sampai panen gitu. Tapi bayangkan, tinggal panennya, tahu-tahu tetangga ngerampok semua. Ya apa hati kita? Jangan-jangan di hati kita selalu ada nama dia. Gitu. Tapi namanya disimpan dalam hati dengan cara yang tidak baik. Gitu. Dan itu terus-menerus. Panen mangga begitu, panen apa saja begitu. Wah, akhirnya jengkelnya minta ampun. Tapi mulai di ayat 23c tadi ada pernyataan begini. Sejak itu tidak ada lagi apa saudara? Gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Pernyataan ini adalah pernyataan yang besar bagi orang Israel. Aduh enak sekarang gerombolan Aram masuk negeri Israel. Tetapi ternyata tidak lama setelah itu persoalan hidup yang berat justru akhirnya muncul. Munculnya seperti apa? Ayat berikutnya langsung bercerita mengatakan begini. Sesudah itu
Sesudah masa yang singkat tadi, di mana gerombolan Aram nggak ganggu Israel, sekarang Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya. Kalau zaman sekarang berarti angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara ya. Lalu disuruh maju mengepung Samaria yang menjadi ibu kota Israel. Sehingga terjadi kelaparan yang hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga satu kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Jadi kalau kemarin itu swasta, gerombolan-gerombolan, ini malah pemerintah secara resmi. Sekarang memerintahkan seluruh tentaranya ngepung ibu kota Israel yang waktu itu ada di Samaria. Tak ibaratkan aja Surabaya ini ibu kota nih. Israel waktu itu dikepung. Padahal zaman dulu ibu kota itu selalu dikelilingi oleh tembok. Temboknya biasanya lebar selebar kereta raja, supaya raja selalu bisa ngecek ibu kota lewat tembok tadi. Nah mereka kepung seluruh luar tembok itu, dan gerbangnya biasanya ada 1 atau 2 gerbang masuk, gerbang keluar. Katakanlah kalau 1 gerbangnya ada di Sidoarjo, dikepung. Lalu kemudian tiap kali ada makanan mau masuk, di stop, dirampas oleh mereka. Jadi embargo ekonomi. Sehingga akhirnya di dalam kota terjadi kelaparan hebat. Dan kelaparan hebat itu digambarkan oleh penulis tadi dengan mengatakan, apa tadi? Sebuah kepala keledai harganya 80 sikal perak, 1/4 kap tahi. 1/4. Tolong renungan ini jangan diingat waktu makan siang nanti ya. 1/4 kap tahi merpati harganya. Artinya apa sih Pak artinya? Nah kepala keledai itu berbicara mengenai makanan yang tidak halal. Itu haram. Jadi artinya berarti apa? Yang makanan halal sudah habis di embargo. Sampai akhirnya tinggal makanan haram. Haram pun dijual di pasar, tapi harganya 1 kepala keledai 5 juta gitu misalnya. Lalu orang jualan tahi merpati. Loh itu dia apa Pak? Dia ngoseng apa dia Pak? No. Saya barangkali pikir ini dia apa? No ini tahi merpati. Moga-moga kita pikirannya pikiran agraris ya. Seperti orang-orang Thailand Selatan. Jadi tahi merpati adalah jenis pupuk yang paling cepat menumbuhkan jamur. Jadi maksudnya itu sebenarnya dibeli supaya bisa tumbuh jamur, besok bisa makan gitu loh. Tapi untuk beli modalnya aja, tahi merpati 1/4 kap itu harganya 250.000. Jadi ojo ngomong tempe, tahu, apa meneh ayam, apa meneh babi, apa sapi, gak ono. Ini sangat kelaparan. Tapi orang Indonesia itu susah ya, nggak pernah kelaparan. Soalnya opo dipangan, ya kan? Saya besok lusa akan ke Sulawesi Utara, dan biasanya di sana saya pasti makan itu yang kelelawar dan semua saya makan ya. Saya mikir-mikir wong Indonesia nggak makan apa ya. Tapi saya pernah mikir, koyoknya belum pernah orang Indonesia makan kecoa. Tapi kalau seandainya betul makan kecoa nggak pernah, maka kecoa dijual di pasar dan harganya 1 kilogram 2 juta gitu. Artinya apa? Ini kelaparan yang sangat hebat. Jadi ini persoalan yang memang berat, saudara. Saya waktu baca ini, saya rasa-rasa di Indonesia belum pernah kita mengalami persoalan sehebat ini. Nggak tahu sih yang akan datang ini ya. Wih, kok nakut-nakuti? Enggak, karena nggak tahu. Kan saya ngomong nggak tahu, kok saudara pikir saya tahu. Jadi nggak tahu saya. Tapi andai kata itu jadi, bagaimana respon kita? Itu penting. Ya. Coba kita melihat sikap-sikap yang tidak disarankan. Kita baca yang pertama. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru begini, tolonglah ya Tuanku Raja. Jawab Raja kepada perempuan ini, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau, anak perempuan? Dengan hasil pengirikan gandumkah atau hasil pemerasan anggur? Kata-kata ini diungkapkan dalam satu bahasa Ibrani yang kalau dijabarkan itu kira-kira ini pertanyaan retoris. Karena apa? Gandum gak ada, anggur sudah gak ada. Jadi aku nolong kamu dengan apa? Beras gak ono misalnya. Ya. Anggur gak ada. Dikatakan apa? Kemudian bertanyalah Raja kepada si perempuan itu. Ada apa sih perempuan? Lalu jawab perempuan itu kepada Raja. Perempuan ini temanku, teman kaum wanita ini ya.
berkata kepadaku kemarin, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, sekarang berilah anakmu, giliranmu sekarang, supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya, saking judeknya. Besok mau makan apa ya? Coro wis gak ono, ulat gak ada, semut wis gak ono. Habis ibadah wanita. Belum juga meninggalkan ruang ibadah. Makan apa? Kamu punya anak bayi ya? Iya, aku juga punya anak bayi. Wis besok kita beleh anakmu. Kita masak. Lalu nanti lusa anakmu. Lalu kemudian akhirnya ketika sudah setuju, besoknya anak temannya betul-betul dan pada waktu itu lagi ibunya nggak tahan, dia tetangganya juga nggak sabar, sehingga akhirnya waktu besoknya anaknya dia disembunyikan, dia sudah kehilangan anak. Saking kepepet. Ini apa sih ini apa? Saya renungan saya ngomong begini, kehilangan pri kemanusiaan, betul kan? Manusia itu diciptakan Tuhan dengan satu martabat yang tinggi. Lebih tinggi daripada semua ciptaan, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kelihatannya ini lebih rendah daripada binatang. Loh Pak kok ngomong lebih rendah dari binatang? Karena saya baca buku, saya pernah lihat di TV, ada siaran yang mengatakan bahwa binatang itu sejelek-jeleknya binatang, sejahat-jahatnya binatang, tidak pernah makan anak kandungnya sendiri. Kecuali harimau atau singa jantan pada waktu dihalang-halangi untuk berhubungan seks bebas dengan mamahnya lagi. Jadi dia pacaran dengan kan binatang nggak pernah nikah kan, cuma pacaran lalu hubungan seks bebas gitu. Jadi yang pacaran lalu nggak pernah nikah lalu seks bebas itu berarti ya seperti itu ya. Jadi lalu langsung hubungan seks bebas. Lalu kemudian dia mau seks bebas sama mamahnya lagi, lalu kalau anaknya itu menghalangi, baru kalau begitu dia bahkan bisa dibunuh. Tapi kalau bukan karena itu, katanya harimau atau singa nggak pernah lakukan itu. Kalau binatang lain sama sekali nggak akan. Jadi orang perempuan ini, umat Tuhan loh, bisa kehilangan peri kemanusiaan. Moga-moga kita tidak akan mengulangi kesalahan ini. Amin. Jangan sampai kehilangan, apalagi orang Indonesia. Ya, sila kedua berbunyi apa? Nah, nanti ambil sepedanya ya. Amin, amin ya. Jadi masih ingat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi Tuhan tolong kita akan tetap ingat itu. Dan firman Tuhan juga termasuk menolong kita. Nah, jadi jangan sampai dalam kesulitan yang sulit seperti apapun di ekonomi nanti, akhirnya kita lupa janji Tuhan sehingga kita kehilangan peri kemanusiaan. Nomor 2, yang berikutnya ceritanya. Tatkala raja mendengar perkataan si perempuan itu, maka dikoyakkannya lah tanda sedih yang luar biasa pakaian raja. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak, kepada rakyat, bahwa si raja memakai kain kabung pada kulitnya. Sangat sedih dia. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tertinggal kepala Nabi Elisa bin Safat itu di atas tubuhnya pada hari ini. Jadi apa sih ini yang terjadi? Ini sebenarnya gini, waduh raja sumpek. Ini kesulitan begitu sulit sampai rakyatku kehilangan peri kemanusiaan. Ini gara-gara apa? Gara-gara Nabi Elisa itu. Kemarin dulu dia mengingatkan saya bahwa saya jahat. Gitu. Supaya saya bertobat. Lalu dia mengatakan, kalau nggak bertobat, nanti kita mengalami kesulitan loh raja. Gitu. Ini gara-gara nubuatannya Elisa itu kita jadi sulit. Ngerti maksudnya? Jadi disalahkan nubuatannya Elisa. Kamu itu apa? Kalau gitu sekarang, kita sulit ini gara-gara Elisa nyampaikan firman Tuhan. Maka sekarang Nabi itu ya, kalau hari ini saya tidak bisa menggal kepalanya, jangan disebut aku raja. Itu maksudnya. Yang salah siapa? Raja. Tapi yang disalahkan siapa? Elisa. Namanya ini kompensasi. Kita salah, tapi mengalihkan tanggung jawab kesalahan kepada orang lain.
Dalam keadaan sulit kadang-kadang kita begitu. Dan moga-moga kita tidak akan lakukan seperti yang Raja lakukan. Amin. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Lah mestinya Raja kan ngomong, ini gara-gara aku tobat langsung Tuhan akan berkati. Nah kok malah menyalahkan Nabi Elisa. Malah kemudian cerita berikutnya mengatakan apa? Adapun Elisa ini lagi duduk-duduk di rumahnya bersama dengan tua-tua bangsa Israel. Bersama-sama dengan dia duduk. Lalu Raja menyuruh seorang berjalan mendahului Raja. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, rupanya Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu. Elisa suka diberitahu oleh Tuhan. Ya, sesuatu yang akan terjadi. Lalu dia ngomong kepada tua-tua, tahukah kalian bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segera tutup pintu di depan sana. Dan tahanlah dia supaya orang itu jangan sampai masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi si Elisa berbicara demikian kepada mereka, tua-tua itu, datanglah Raja mendapatkan Elisa. Berkatalah Raja kepada Elisa, nah ini lebih lagi nih. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada siapa? Tuhan. Mengapakah aku berharap pada Tuhan lagi? Kalau pakai bahasa Surabayaan, gak Tuhan-Tuhanan, gak paten gitu. Ngerti maksudnya saudara? Nah, gak puas menyalahkan hamba Tuhan dengan firman-Nya, sekarang yang disalahkan tuannya si hamba Tuhan, yaitu Tuhan. Artinya apa? Langkah yang berikutnya, menyalahkan Tuhan. Pertama tadi, kehilangan kemanusiaan. Kedua, ngalihkan tanggung jawab pada orang lain. Ketiga, nyalahkan Tuhan. Saya tanya sekarang, kira-kira kita percaya Tuhan itu pernah salah atau enggak? Nah, terima kasih. Jemaat di sini rohani-rohani sekali. Saya juga percaya itu. Saya percaya bahwa Tuhan enggak pernah salah. Kalau ada sesuatu yang buruk, pasti bukan karena salah Tuhan. Jangan-jangan salah saya atau salah tetangga saya. Tapi bukan salahnya Tuhan. Dan jangan sampai menyalah-nyalahkan Tuhan. Itu podo karo anak kecil. Ngomong kepada orang tuanya. Gak pengalaman kon gitu. Anak kecil ngomong kepada orang tuanya. Gak pengalaman kon. Ngerti gitu. Lah orang itu apa gak ketawa dalam hatinya. Kon niku lahir gara-gara aku. Kon ngomong aku gak pengalaman. Paham saudara? Kadang-kadang waktu kepepet kita nyalahkan Tuhan. Hati-hati. Oh, Raja, gak puas aku nyalahkan hambanya. Gak puas aku nyalahkan firman-Nya. Orangnya aja Tuhan saya salahkan. Hati-hati. Hati-hati. Nah ada cerita berikutnya yang mengatakan lalu berkatalah Elisa. Dengarlah firman Tuhan ya Raja. Beginilah firman Tuhan. Besok kira waktu ini. Nah waktu Elisa ngomong gitu tuh waktunya maghrib saudara. Maghrib. Kira jam berapa ya? 6:30 gitu. Kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab kepada si abdi Allah katanya begini. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab Elisa abdi Allah kepada si perwira itu. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri besok, sore, maghrib, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, mungkin kalau kita nggak ngerti arti dagang pada zaman itu, kurang jelas. Ini seperti gini. Semua orang Surabaya lagi kelaparan luar biasa. Tahu-tahu Elisa ngomong gini, besok sore pas maghrib, di pintu gerbang Sidoarjo, 1 kilogram beras harganya Rp500. 1 kilogram telur harganya Rp100. Ibu-ibu mau? Oh, ibu-ibu di sini nggak mau. Ibu-ibu di sini nggak mau. Ngerti? Ini dalam keadaan kelaparan, bisa-bisanya ngomong gitu. 1 kilogram beras Rp500. Rp500, bukan Rp500. 1 kilogram telur Rp100. Mohon maaf, kan koyo orang gila ya. Jadi makanya perwira raja, ajudan, ini pas pampresnya.
Dalam keadaan begini, sudah tidak ada gandum, sudah tidak ada anggur, tapi di istana raja masih ada. Wes enak saya, jilat raja saja, supaya raja masih perhatian sama saya. Lalu dia ngomong, woi, mana mungkin Allah bisa lakukan itu? Gak bisa Tuhan. Artinya berarti apa? Menjilat bos sampai menyakitkan hati Tuhan. Kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang manusia bisa terjatuh ke sini. Karena mata kita hanya melihat yang kelihatan. Padahal dia jauh lebih hebat daripada bos kita. Saya suka orang Kristen itu harus menghormati dan taat kepada bosnya. Tapi ketika bosnya sudah menyalahkan Tuhan, barangkali itu saatnya kita perlu hati-hati. Ngerti maksudnya ya? Kalau bosnya sudah menentang pada Tuhan, kita mesti hati-hati. Jangan sampai gara-gara menyukakan bos, lalu kita menyakiti hati Tuhan. Sampai Tuhan katakan melalui Nabi, besok kamu akan melihat, tapi kamu gak lihat, kamu gak akan nikmati berkat itu. Ini semua kesalahan-kesalahan yang tidak perlu kita tiru. Yang menarik, ada sikap yang terpuji yang mau kita tiru. Dan menariknya ini justru merupakan respons dari 4 orang sakit kusta. Mengapa saya katakan justru? Karena sakit kusta zaman itu membuat orang tidak boleh tinggal dalam kota. Harus diasingkan karena kalau nulari maka ngerusak. Lalu dia selalu ditaruh di luar pintu gerbang. Jadi ditaruhnya itu pas di luar pintu gerbang di Sidoarjo situ. Ada satu kampung tempatnya orang sakit kusta tok itu. Bahkan nanti kalau orang ini mau masuk ke Surabaya, dia menurut kitab imamat, dia harus ngomong, najis, supaya orang-orang nyingkir semua. Enggak ketularan kustanya. Kusta zaman itu podo karo kanker zaman sekarang. Sehingga itu dinajiskan. Jadi orang ini secara fisik sudah enggak ada harapan sembuh. Secara perasaan psikologis sudah ditolak oleh masyarakat. Dan bahkan lebih diperburuk. Waktu dia masuk kota, dia harus ngomong, aku orang jelek, pergi. Kasihan. Orang ini orang tertolak. Tetapi kali ini kita diajak belajar kepada 4 orang sakit kusta karena sikapnya. Kayaknya ini mereka pegang janji Tuhan. Dia menghidupi janji Tuhan. Sehingga respon-responnya itu luar biasa. Ayo coba kita lihat apa yang terjadi. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Ini enggak aneh, ini memang begitu. Karena rumah mereka di sana. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Ngapain kita duduk-duduk saja di sini sampai mati? Kan kelaparan kan? Lalu kemudian jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota Surabaya. Padahal dalam kota ada kelaparan yang hebat itu, kita akan mati di sana, betul ya? Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram di Sidoarjo situ. Ya. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka nanti akan membunuh kita, maka kita akan mati. Nah, ini saya pikir bagus sekali pikirannya. Jadi dalam keadaan sulit, masih berpikir yang jernih gitu. Kita meneng-meneng di sini, mati awake kelaparan. Nang Surabaya, kono juga kerepotan. Mati juga. Di sini berapa persen matinya? 100%. Di Surabaya 100%. Masih ada 50-50. Di mana? Di perkemahan tentara Aram di Sidoarjo. Kalau kita pas ke sana, pas mereka ada makanan, lalu kemudian misalnya mereka berbelas kasihan sama kita karena kita orang kusta, kita dapat makanan kan. Kalau enggak, ya pas mereka enggak ada, kok ada makanan yang sisa-sisa, ya weslah kita makan supaya kita hidup. Masih 50-50. Ini menarik perhatian saya ini. Saya sebut orang ini, orang yang pakai otak, otot, dan iman. Dan garis depannya itu kalau disingkat 001, OOI gitu. 001, ini adalah sambungan internasional. Kristen 001, saudara. Kristen 001. Artinya pakai otak, pakai otot, pakai iman. Setuju? Pakai otaknya itu tadi, pikir tadi. Lalu setelah itu, wes gak makan lama, tapi masih harus pergi ke perkemahan tentara Aram. Pakai otot kan? Tapi pakai iman. Waktu di sana nanti, Tuhan akan buat tentara Aram berbelas kasihan pada mereka. Atau ada remah-remah yang bisa mereka makan. Itu iman itu.
Jadi orang Kristen tuh mesti begitu. Kadang-kadang ada orang Kristen yang begitu ngotot, nggak pakai otak. Ada begitu ngotak tapi nggak pakai otot. Ada begitu otak dan otot tapi nggak pakai iman. Itu nggak lengkap karena Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Tiga-tiga mesti ada pada kita. Jangan ekstrim salah satu. Amin, amin, amin. Kita dibawa ke dalam kebenaran firman Tuhan yang benar. Orang-orang ini tertolak dari masyarakat, tapi malah waras secara iman. Karena Kristen 001. Menarik ceritanya berikutnya. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka. Nah, itu ototnya sekarang sudah pakai ya. Bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir kota, ya, jangan dulu. Pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah nggak ada orang. Lalu kenapa kok nggak ada orang? Jadi tentara nggak ada sama sekali. Sebab apa? Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu apa? Mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, tentara-tentara itu begini, sesungguhnya raja-raja Israel rupanya telah mengupah raja-raja orang Het. Orang Het itu tentara yang kuat, katakanlah Jepang gitu misalnya ya. Dan raja-raja orang Misraim itu Mesir pada itu negara dikuasa. Jadi Amerika gitu, Amerika dibayar oleh raja Israel untuk melawan kita supaya mereka akhirnya menyerang kepada kita. Karena itu, maka bangkitlah tentara-tentara Aram itu melarikan diri pada waktu senja ya, dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan mereka. Begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Lari loh, gempol terus pandaan teruskan. Nah, terus. Ayo. Lalu ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu, lu kok iso? Karena prajurit yang bagian dapur kan mau senja, mau maghrib, wes masak. Dan masaknya enak-enak, itu hasil embargo. Ya, jadi enak-enak, jadi masih anget. Jangan-jangan orang sakit kusta itu sudah nggak pernah makan anget lagi. Tapi hari itu ada capcay, ada fuyung hai. Apa sih kok pengen kan siang ini sebutan kabeh wis. Ada semua jadi pesta ya. Lalu makan ya, mereka masuk sebuah kemah lalu makan dan minum. Minumannya anggur semua ada di situ ya. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana apa Saudara? Emas, perak, pakaian. Itu mahal-mahal ya. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali dan masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana yang emas, perak, dan jadi tidak hanya warak dengan makanan yang enak, tapi juga dapat berkat yang miliaran. Ini enggak dipikir oleh mereka, ya. Dan mengangkut dari sana barang sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Dalam satu hari itu 4 orang yang tertolak ini menjadi miliarden. Luar biasa. Kalau saya sudah sampai begini, semua mata melotot, aku pengen gitu. Pengen, kalau bisa diberkati macam begitu. Gak kerja hake-hake, tahu-tahu dapat emas yang harganya turun ya sebenarnya. Naik ya, lalu perak, lalu pakaian ini bukan pakaian-pakaian bekas nih, pakaian-pakaian yang mahal-mahal yang diambargo oleh mereka. Jadi langsung kaya gara-gara orang-orang ini. Tapi kalau kita baca berikutnya, kemudian dia mengatakan ini. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Wih, waras betul nih. Hari ini ialah hari kabar baik. Itu dalam terjemahan Septuaginta dikatakan hari ini adalah hari Injil gitu. Ya. Karena Injil itu kabar baik. Tetapi kok kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi besok, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Lalu mereka akhirnya pergi ke istana raja dan memberitahukan kepada raja. Dan cerita berikutnya tidak saya tulis, tidak saya baca, tapi cerita berikutnya secara singkat. Raja kemudian mendapat berita itu, wah benar ya? Kalau begitu, ya sudah, kalau gitu suruhlah orang-orang Surabaya langsung nang Sidoarjo kabeh. Terus penasihatnya raja, Tuhan, jangan gitu dong. Bangsa Aram itu jangan-jangan cuma pakai taktik. Mereka tidak
lari dari Sidoarjo terlalu jauh. Apa sih dekatnya Sidoarjo, Sedati apa yang deket itu loh. Krian, cuma dia mah krian saja. Nanti begitu kita ke sana, kita lapar, lalu mereka serang, lalu akhirnya kota ini direbut oleh mereka. Penasihatnya pintar juga. Lalu akhirnya raja dapat hikmat dan raja katakan, oh iya kalau gitu coba diselidiki. Lalu ya itu mata-matanya Israel kan luar biasa biasanya. Selidiki, gempol, diteruskan ke Krian, diteruskan ke Pandaan, terus sampai Lawang, sampai Malang. Ternyata ada tanda sepatunya tentara Aram. Wes minggat nang Blitar, nang Kediri. Jadi sudah jauh, jadi nggak ada taktik itu. Sehingga gara-gara itu lalu diberitahukan dari corongnya raja di atas tembok itu, "Woi, ada berkat di Sidoarjo." Langsung wong lapar. Bisa nunggu? Enggak, gerudukan keluar pintu gerbang. Pas waktu itu perwira raja, pas dinas di situ. Lalu dia mau ngatur-ngatur, pelan-pelan diatur. Wong lapar kok diatur. Ngerti maksudnya? Diinjek-injek orang. Kata Elisa betul, kamu akan melihat dengan matamu, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Bahkan akhirnya dia mati. Saya takut untuk menjilat bos dan melukai hati Tuhan. Tuhan tolong kita. Tapi yang saya sungguh-sungguh hebat itu dengan menyaksikan 4 orang sakit kusta itu. Sifat luhur Tuhan Yesus ada pada 4 orang sakit kusta ini. Mestinya kalau mereka mau jadi orang yang pelit, pas lagi krisis, dapat berkat, wis untuk kita aja. Tapi mereka ingat teman, ingat sebangsa dan setanah air. Lalu akhirnya berkatnya dibagi-bagi. Akhirnya semua orang kota Surabaya hidup lagi. Moga-moga kita kalau diberkati, ojo lali konco. Ya. Amin. Kita tetap jadi seperti Tuhan Yesus, murah hati. Sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perekonomian bersama-sama. Amin. Saya nggak tahu akan ada krisis apa, tapi moga-moga khotbah ini akan menolong kita harus menghidupi janji Tuhan dengan cara yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu Tuhan akan memberkati kita dan kita jadikan berkat. Orang sakit kusta nggak mengharapkan saya khotbahkan dia, saya khotbahkan mereka. Tapi moga-moga kalau sudah diberkati oleh mereka, maka itu panggilan untuk kita bersikap seperti mereka. Supaya waktu kita mati pun, sikap kita masih jadi berkat bagi banyak orang.